Oke oke, ya selamat siang, terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan pada tanggal 26 Maret 2025. Oke, sebelum masuk ke materi mungkin di absen dulu ya. Oke, Afifah? Afifah belum hadir berarti ya, Afifah. Terus Arda? Arda? Belum. Atif? Bapak maaf, Afifah hadir. Oh ya oke, Afifah hadir. Terus Atif? Arda? Farhan? Farhan. Terus Fauzi? Belum ya Fauzi. Ferdiko? Hadir, Pak. Oke, siap. Pak Farhan hadir, Pak. Oh ya, oke, Farhan hadir. Terus Gali? Gali hadir, Pak. Gavin? Hadir, Pak, Gavin. Gilang? Hadir, Pak. Oke, siap. Intan? Intan hadir, Pak. Jalu? Hadir, Pak. Jasmine? Hadir, Pak. Latifah? Latifah? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Akmario? Muhammad Akmario hadir, Pak. Oke, siap. Muhammad Fadli? Oke. Muhammad Izwar? Hadir, Pak. Muhammad Asadel? Hadir, Pak. Muhammad Fauzi? Hadir, Pak. Muhammad Hafiz? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Raihan? Hadir, Pak. Okrabila? Hadir, Pak. Pradita? Pradita belum. Terus Reza? Reza hadir, Pak. Risa? Hadir, Pak. Kahani? Tahani hadir, Pak. Oke. Terus Tasyanda? Hadir, Pak. Oke, siap. Ada yang belum hadir, nanti mungkin saya cek lagi pas di akhir sesi ya. Terus, oke, untuk melanjutkan pertemuan kali ini kan sebelumnya sudah dilakukan presentasi mengenai permasalahan yang terjadi untuk pengadaan lahan seperti itu. Dari tiap kelompok sudah menjelaskan masing-masing case-nya. Sebelumnya minggu lalu kan sudah di-share juga terkait materi untuk pertemuan kelima kali ini. Jadi untuk pertemuan kali ini akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertemuan ke-6 hari ini dan materi sebelumnya itu yang pertemuan kelima. Oke, udah terlihat materinya? Sudah, Pak. Lihat, Pak.
Oke, ya, dari yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan bahwa ada beberapa peraturan yang memang, berkaitan dengan proses pengadaan tanah di jalan tol. Yaitu Undang-Undang tahun 2012 yang dijelaskan pada Sistematika Perpres nomor 71 tahun 2012. Untuk detailnya kan dari yang sebelumnya sudah dijelaskan dari bab 1 mengenai ketentuan umum sampai perencanaan pengadaan tanah, persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah, penyerahan hasil pengadaan tanah, pemantauan dan evaluasi sumber dana pengadaan tanah skala kecil, insentif perpajakan, serta ketentuan peralihan. Nah, pada bagian ini secara detail akan menjelaskan mengenai perencanaan dan persiapan pengadaan tanah itu tersendiri. Dari tata cara penyelenggaraan pengadaan tanah. Tahapan pengadaan tanah dari mulai untuk pengadaan tanah itu tersendiri terdiri dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil. Dari tahap perencanaan yang dipersiapkannya ada dokumen perencanaan, di mana instansi yang memerlukan tanah menyediakan atau memprovide data atau dokumen yang dibutuhkan dalam perencanaan tersebut. Nah, dari dokumen tersebut disampaikanlah kepada gubernur, bupati, atau wali kota yang bersangkutan di mana posisi atau letak tanah tersebut berada. Selanjutnya untuk tahap persiapan, di mana tahap persiapan dilakukan konsultasi publik oleh instansi terkait dan Pemprov daerah yang tanahnya dijadikan sebagai objek untuk pengadaan tanah itu tersendiri. Lalu ada penetapan lokasi, di mana lokasi yang ditetapkan oleh gubernur atau kepala dari provinsi tersebut. Pada tahap persiapan, gubernur itu membentuk sebuah tim persiapan dan selanjutnya dalam penetapan lokasinya, gubernur dan instansi akan mengumumkan hasil dari penlok atau penetapan lokasi tersebut. Lalu setelah masa persiapan selesai, maka dilakukan proses pelaksanaan, yaitu penetapan nilai ganti kerugian, yang seperti yang sudah kita tahu bahwa ada nilai independen dari appraisal tanah tersebut, lalu memperoleh tanah tersebut, di mana dalam proses perolehan tanah tersebut dilakukan oleh lembaga pertanahan, dalam hal ini BPN, seperti itu. Lalu setelah tanah diperoleh dengan harga ganti kerugian yang sudah ditetapkan, maka ada proses penyerahan hasilnya, di mana penyerahan hasilnya tersebut diserahkan terhadap instansi yang memerlukan tanah tersebut. Oke, secara detail dalam pelaksanaan pengadaan tanah, stepnya itu dari penyiapan pelaksanaan, inventarisasi dan identifikasi, lalu ada pengumuman, verifikasi peta bidang dan daftar nominatif, lalu pengadaan penilaian pertanahan, ada penaksiran ganti kerugian, lalu pemberitahuan besarnya ganti kerugian dan musyawarah bentuk ganti kerugian, validasi, pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak, lalu penitipan uang ganti kerugian ke pengadilan dan penyerahan hasil. Dalam pelaksanaan ini mungkin kemarin beberapa case diambil oleh teman-teman, ada permasalahan ketika dalam penaksiran ganti kerugian dan besarnya ganti kerugian, maka penyelesaiannya apabila memang tidak ada kata mufakat dalam diskusinya, maka hak uang ganti kerugian tersebut bisa dititipkan ke pengadilan dan dilakukan proses hukum lanjutan oleh yang memang merasa tidak sesuai dengan uang ganti kerugian yang dimaksud oleh penilai atau appraisal, seperti itu. Lalu dalam penyiapan pelaksanaan, stepnya dibuat lebih detail, membuat rencana kerja, membuat jadwal kegiatan, lalu menghitung biaya operasional dan biaya pendukungnya atau BOBP, dan membuat RAB. Lalu membuat surat permintaan personil ke pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten, lalu membentuk pelaksana pengadaan tanah dan membentuk satgas,
dan permohonan pencairan kebutuhan anggaran. Jadi dalam penyiapan pelaksanaan maka dibutuhkan biaya operasional dan biaya pendukung dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Dan selanjutnya dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah, proses inventarisasi dan identifikasi, yaitu secara detail pembekalan kepada anggota pelaksana pengadaan tanah dan anggota Satgas A dan Satgas B. Materi yang harus disiapkan oleh sekretariat dari mulai daftar hadir tamu undangan, panitia pelaksana, Satgas A dan Satgas B, lalu daftar penerima SK Satgas A dan Satgas B, daftar penerima peralatan kerja Satgas A dan Satgas B, penandatangan fakta integritas, uraian Satgas A dan Satgas B, lalu ada label nama atau ID card dan sarana prasarana lainnya. Lalu dalam pemberitahuan rencana akan dimulai kegiatan inventarisasi dan identifikasi kepada warga atau pihak yang berhak, maka dilakukan secara tertulis dan tatap muka. Jadi anggota pelaksana melakukan memberi informasi secara tertulis dan tatap muka. Selanjutnya tugas Satgas A dan Satgas B bersama kepala desa setempat untuk menyampaikan kepada pihak yang berhak tentang rencana pelaksanaan pasal 55 huruf A sampai dengan Q Perpres 71 tahun 2012, pasal 9 ayat 1 sampai 3 Perkaban 5 garis miring 2012, di mana pada Perpres 71 2012 di masa Satgas tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengadaan tanah yang meliputi kegiatan penyusunan rencana jadwal kegiatan, penyiapan bahan, penyiapan peralatan teknis, lalu ada koordinasi dengan perangkat kecamatan, lurah, ataupun kepala desa dan panitia. Lalu ada penyiapan peta bidangnya, pemberitahuan rencana dan jadwal pengukuran dan pelaksanaan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Lalu ada biaya Satgas A dan Satgas B yang perlu disampaikan ataupun tidak. Selanjutnya ke poin C, dalam penyerahan peta bidang dan daftar nominatif hasil inventarisasi dan identifikasi dari Satgas A dan Satgas B kepada Ketua Pelaksana. Evaluasi pekerjaan Satgas A dan Satgas B setiap minggunya. Jadi setiap minggunya dilakukan evaluasi terhadap Satgas A dan Satgas B. Sebentar ya, saya izin sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah terdengar lagi suara saya? Sharingnya juga udah ada Berapa? ya? Oke. Sorry.
Jadi penyerahan peta bidang, daftar nominatif dari hasil inventarisasi dan identifikasi dari Satgas A dan Satgas B kepada Ketua Pelaksana. Jadi evaluasi pekerjaan Satgas A dan Satgas B itu dilakukan setiap minggunya. Lalu menyiapkan solusi dan penyelesaian permasalahan di lapangan dan membuat rekapitulasi hasil inventarisasi identifikasi dari Satgas A dan Satgas B, di mana kalau misalnya agak bingung Satgas A dan Satgas B itu fungsinya sebagai apa, bedanya sebagai apa, kalau Satgas A itu melakukan inventarisasi terhadap tanahnya, sedangkan Satgas B itu terhadap dampak sosial yang terjadi akibat pembebasan lahan tersebut, jadi dilakukan inventarisasi. Adapun data-datanya, hasil inventarisasinya seperti tabel di bawah. Jadi tabelnya itu berisikan dari nomor, terus ada data dan lokasinya di mana, lalu data awalnya seperti apa, pihak yang berhaknya siapa, dan jumlah bidangnya berapa. Lalu hasil identifikasi dan inventarisasi pihak yang berhaknya berapa, jumlah bidang Satgas A berapa, jumlah bidang Satgas B berapa, dan hasilnya Satgas A berapa dan Satgas B-nya seperti apa, seperti itu. Lalu membuat daftar rekapitulasi tanah aset instansi yang menjadi objek, karena beberapa untuk pembebasan lahan itu kan tidak serta-merta hanya pada tanah yang memang dimiliki oleh warga biasa saja, tapi ada beberapa yang memang dimiliki oleh instansi-instansi, salah satunya mungkin dari anggota keamanan seperti TNI, lalu ada aset-aset milik perusahaan lain seperti itu, bisa jadi ada listrik seperti PLN seperti itu, atau tidak ada aset mengenai seperti pipa gas dan lain-lain seperti itu. Jadi itu harus diinventarisasi juga apabila memang bagian dari tanah tersebut masuk ke dalam penetapan lokasi yang memang harus dibebaskan seperti itu. Untuk bentuk tabelnya masih sama juga, dijelaskan nama instansinya seperti apa, lalu lokasinya di mana, alas haknya berapa, dan luasannya berapa, serta penggunaannya untuk apa. Selanjutnya pengumuman peta bidang dan daftar nominatif dilakukan di 3 lokasi, yaitu di kecamatan, kelurahan, dan lokasi pengadaan tanah. Dilakukan paling lama selama 14 hari kerja, lalu dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang berhak untuk mencermati data yang diumumkan dan mengajukan keberatan bila dirasa kurang tepat. Lalu setelah diberikan kesempatan untuk mencermati, dilakukan verifikasi. Apabila ada pihak yang berhak yang keberatan, maka Satgas A dan Satgas B akan melakukan verifikasi. Bila keberatan diterima, maka daftar nominatif atau peta bidang dapat dibetulkan. Bila keberatan ditolak, maka dibuat berita acara penolakan atas keberatan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana. Jadi setelah diberi kesempatan 14 hari kerja untuk mencermati data-data yang diumumkan, maka pihak yang berhak tuh diberi kesempatan juga untuk memberikan keberatannya seperti itu, dan aparat anggota petugas dari Satgas A ataupun Satgas B akan melakukan verifikasi terhadap keberatan tersebut. Case-nya kalau keberatannya diterima, maka daftar nominatif ataupun peta bidangnya dapat dibetulkan seperti itu. Kalaupun misalnya ditolak, maka hasil dari penolakan tersebut harus dibuat sebuah berita acara penolakan atas keberatan tersebut yang memang menutup clause dari keberatan yang diajukan oleh pihak yang berhak tersebut, dan berita acara tersebut ditandatangani oleh ketua pelaksananya itu tersendiri. Selanjutnya, setelah peta bidang dan daftar nominatifnya sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah penetapan penilai. Jadi ketua pelaksana berkoordinasi atau berhubungan langsung dengan instansi yang memerlukan tanah, di mana secara dasarnya adalah daftar nominatif dan peta bidang, surat untuk mengadakan pengadaan penilai. Lalu
dari instansi yang memerlukan tanah melaporkan hasil pemenang penilainya. Jadi dari ketua pelaksana memberikan informasi sebagai dasar kepada instansi yang memerlukan tanah berupa daftar nominatif dan peta bidang surat untuk mengadakan pengadaan penilai tersebut. Lalu instansi yang memerlukan tanah melaporkan hasil pemenang untuk nilainya. Setelah dilaporkan kepada ketua pelaksana, maka ketua pelaksana menurunkan sebuah surat keputusan atau SK penetapan penilai pertanahan, di mana penilai pertanahan melaksanakan penilaian dalam jangka waktu 30 hari kerja, melaksanakan koordinasi dengan tim pelaksanaan pengadaan tanah apabila terdapat perbedaan daftar nominatif dan peta bidang di lapangan, lalu mendampingi tim pelaksana pada saat musyawarah. Pemberitahuan dan musyawarah besar dan bentuk ganti kerugian. Jadi setelah ditentukannya penilai memberikan berita acara kepada ketua pelaksana seperti itu. Lalu dari ketua pelaksana melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak, di mana musyawarah sepakat atau tidak sepakat akan dituangkan ke dalam berita acara. Jadi apabila dari pihak yang berhak memang sepakat tidak sepakat, tetap dibuatkan sebuah berita acara seperti itu. Jadi dituangkan dalam berita acara. Jadi berita acara tersebut bisa dijadikan sebagai dasar hukum adanya pertemuan atau musyawarah tersebut, sehingga bisa dijadikan sebuah evidence ke depannya. Pihak yang berhak belum sepakat dalam waktu paling lama 14 hari dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Untuk keberatan ke pengadilan negeri, pihak yang berhak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah untuk menerbitkan salinan ataupun kutipan BA musyawarah ganti rugi tersebut. Ketua pelaksana dapat membentuk tim musyawarah ganti rugi yang terdiri dari unsur BPN, appraisal, Satgas A, dan Satgas B, lalu ada pemerintah daerah setempat. Lalu divalidasi hasil dari musyawarah tersebut, di mana hasil musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugi akan diolah sehingga akan diketahui berapa yang minta ganti kerugian berbentuk uang, tanah pengganti, atau pemukiman kembali, serta besaran nilai ganti kerugian dan validasi untuk konsinyasi bidang tanah yang bersengketa ataupun belum memberikan persetujuan seperti itu. Dalam waktu 7 hari sejak surat validasi, instansi yang memerlukan tanah diharapkan sudah dapat menyiapkan dana untuk pembayaran ganti kerugian tersebut. Pembayaran lalu sebelumnya ada pemberitahuan dan musyawarah mengenai besar dan bentuk ganti kerugian, mau itu sepakat ataupun tidak sepakat, maupun itu bersengketa ataupun tidak bersengketa, maka yang memang sudah setuju atas pelepasan nilai pelepasan hak atas tanahnya, dilakukan pembayaran ganti kerugian atau GR seperti itu. Naskah berita acara pelepasan hak dan kwitansi disiapkan oleh Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk tim pembayaran ganti rugi yang terdiri dari unsur BPN, instansi yang memerlukan tanah, kepala desa, ada pemerintah daerah, pihak perbankan, dan pihak keamanan. Jadi dalam Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk sebuah tim yang terdiri dari banyak unsurnya, tidak hanya satu unsur saja. Dari mulai BPN-nya itu tersendiri, instansi yang perlu tanahnya, kepala desa, pemerintah, dan pihak perbankan, serta pihak keamanan. Ini secara teknisnya untuk pembayaran ganti rugi, terdapat beberapa meja untuk pembayaran ganti kerugian tersebut. Mungkin lebih mirip kayak stepnya seperti itu, bisa disebut kayak gitu langkahnya ketika datang untuk pembayaran ganti rugi atau pemberian uang ganti rugi seperti itu. Jadi secara umumnya mereka ada beberapa meja atau 6 step seperti itu. Yang pertama adalah mengisi daftar kehadiran terlebih dahulu, lalu
pemeriksaan kelengkapan dokumen, jadi dokumen-dokumen yang disiapkan apakah memang sudah lengkap dan sesuai. Lalu selanjutnya setelah dokumen diverifikasi dan periksa kelengkapannya, maka dilakukan penandatanganan terhadap pelepasan hak tanah tersebut. Lalu selanjutnya diberikan penyerahan asli dokumennya. Dan lalu setelah dokumen aslinya diserahkan, ada penandatanganan terhadap kwitansi atau uang ganti kerugian tersebut. Selanjutnya setelah penandatanganan kwitansi tersebut, ada administrasi keuangan dari pihak perbankan seperti itu. Oke, selanjutnya pelepasan aset subjek hak. Berdasarkan tabel yang terlihat pada paparan ini bahwa sebagai subjeknya, contohnya tanah instansi pemerintahan TNI, Polri atau instansi pemerintahan, dasar hukum yang digunakan adalah pasal 45 UU 2 tahun 2012, pasal 46, pasal 47, di mana secara penyelesaiannya tidak diberikan ganti rugi kecuali objek pengadaan tanah telah berdiri bangunan yang digunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintah. Lalu dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau yang diberi pelimpahan kewenangan. Bentuk ganti rugi tanah, bangunan, atau relokasi pelaksanaan dilakukan 60 hari sejak penlok. Lalu apabila pelepasan belum selesai dalam waktu 60 hari, tanahnya dinyatakan telah dilepas dan menjadi tanah negara dan langsung digunakan untuk pembangunan. Selanjutnya untuk case tanah BUMN ataupun BUMD menggunakan dasar hukum UU 2 tahun 2012, pasal 45, 46, dan 47 juga sama, di mana secara penyelesaian objek pengadaan tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN dan BUMD. Secara pelaksanaannya akan dilakukan pemberitahuan kepada direksi BUMN atau BUMD terkait pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, bisa tanpa RUPS ataupun izin dari DPRD, dan bentuk kerugiannya bisa dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, bentuk lain yang disepakati juga. Selanjutnya untuk TKD atau tanah kas milik desa, sebagai dasar hukumnya sama juga, menggunakan UU nomor 2 tahun 2012 pasal 45 sampai 47 juga sama, dan ada PMDN tahun 2016, di mana objek penyelesaian untuk objek pengadaan tanah kas desa. Untuk secara pelaksanaannya harus ada izin dari bupati atau wali kota berdasarkan persetujuan dari gubernur. Lalu untuk bentuk ganti ruginya berupa tanah atau bangunan ataupun relokasi seperti itu. Lalu ada uang yang harus mendapatkan izin dan persetujuan dari gubernur terkait. Lalu untuk pelepasan hak aset untuk tanah wakaf berdasarkan Perpres nomor 17 tahun pasal 17 Perpres 71 tahun 2012 dan Perpres 42 tahun 2006. Pelepasan ganti rugi tanah wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang tanah wakaf. Adapun pelaksanaannya koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia setempat, lalu bentuk ganti ruginya berupa tanah, bangunan, atau relokasi uang setelah mendapatkan persetujuan Badan Wakaf. Lalu ada tanah kehutanan, di mana tanah kehutanan itu diatur dalam Perpres 4 /2016 dan Permen SDM 33 tahun 2016, di mana penyelesaiannya sesuai dengan RT RW di luar kawasan hutan dan dalam kawasan hutan. Pelaksanaannya ada pelepasan kawasan hutan APL atau pinjam pakai kawasan, bisa juga tanam atau tumbuh bangunan, penyelesaian teknis tanah, bangunan, dan atau tanaman yang dikuasai masyarakat dalam kawasan hutan. Selanjutnya ada tanah ulayat menggunakan dasar hukum UU 2 tahun 2012 pasal 22 dan 17,
di mana masyarakat hukum adat harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 22. Masyarakat hukum adat keberadaannya setelah dilaksanakan penelitian dan ditetapkan dengan Perpres 4. Pelaksanaannya menggunakan perda tanah wilayah dan bentuk ganti ruginya berupa tanah, bangunan, ataupun dilakukan relokasi seperti itu. Selanjutnya untuk tanah makam, secara penyelesaian untuk tanah kas desa, tanah wakaf, ataupun tanah instansi sesuai dengan PMDN 1 2016 dan bentuk penyelesaian berupa relokasi atau pembangunan pemakaman kembali, lalu koordinasi dengan dinas pemakaman, kepala desa, ataupun ahli waris dari tanah makam tersebut. Selanjutnya untuk penyerahan dari hasil pengadaan tanah tersebut. Jadi setelah dilakukan pelaksanaan pengadaan tanah dari mulai pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanahnya ataupun pelepasan asetnya, maka ada tahap penyerahan hasil pengadaan tanah tersebut, di mana hasil pengadaan tanah oleh pelaksana pengadaan tanah atau P2T diserahkan ke instansi yang memerlukan tanah tersebut. Lalu dari instansi yang memerlukan tanah tersebut diinformasikan juga ke kantor pertanahan, kabupaten atau kota dan kanwil BPN tersebut. Serah terima hasil pengadaan tanah yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan selamat-lambatnya 30 hari kerja mengajukan permintaan dari sertifikasinya. Paralel dari hal itu, P2T juga melakukan pelepasan atas haknya seperti itu, dan tanahnya juga dilakukan ganti rugi ataupun yang dititipkan kepada pengadilan negeri seperti itu. Dalam tahap penyerahan hasil pengadaan tanah paling lama itu 7 hari setelah pelepasan hak objek pengadaan tanah. Lalu berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah, pendaftaran pensertifikatan paling lama 30 hari sejak penyerahan hasil, pelaksanaan pembangunan, dan dokumen yang diserahkan. Dokumen yang diserahkan yang pertama dokumen perencanaan, dokumen tahapan persiapan, dokumen penyiapan pelaksanaan, dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi pengumuman dan hasil verifikasi, lalu ada penilaian pertanahan, hasil taksiran ganti kerugian, ada dokumen musyawarah ganti kerugian, berita acara kesepakatan dan validasi, lalu dokumen pembayaran ganti kerugian, berita acara pelepasan hak dan kwitansi, serta ada foto dokumentasi. Dalam pemantauan dan evaluasinya, pemerintah di mana BPN melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan hasil pengadaan tanah bagi bangunan untuk kepentingan umum. Tambahannya, instansi yang memerlukan tanah dalam proses pengadaan tanah, instansi terkait ikut mengawal dan memantau proses pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam kejadian di lapangan, pejabat pemerintah baik Kementerian PU, Kementerian BUMN, Presiden, Wapres, Sekretaris Kepresidenan dapat juga menginstruksikan instansi terkait untuk melaporkan progres pengadaan tanah yang dilakukan. Pada kasus tertentu, pejabat pemerintah menjadi jalur koordinasi antara pihak yang berkepentingan dalam proses pengadaan tanah. Instansi yang menginventarisir kendala serta bantuan yang diharapkan dari pemerintah dalam rangka mempercepat proses pengadaan tanah itu sendiri. Untuk yang pertemuan 5 ini selesai. Mungkin nanti kita lanjut ke yang pertemuan 6 langsung. Kayak break dulu sebentar ya, atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Pak. Oke, boleh, siap. Misalnya dalam studi kasus serah terima hasil pengadaan tanah kepada masyarakat atau pihak yang berhak, misalnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan serah terimanya melewati batas waktu itu, apakah ada kompensasi yang diberikan kepada masyarakat atau gimana, Pak? Dari hasil serah terima jangka waktu yang diberikan.
Terdengar Pak suara saya? Terdengar Mas, sebentar ya Mas. Ulang lagi Mas, sorry Mas. Pertanyaannya. Oke, baik Pak. Ada ini ya, terlambat ya? Iya, Terlambat Pak. ya bayar ini ya? Iya. Harusnya ada Apa? kompensasinya sih, ada kompensasi dari yang memang harus dibayarkan atas keterlambatan tersebut. Makanya kalau misalnya ini diharapkan dalam pembayaran tersebut tidak ada keterlambatan, jadi tidak ada kompensasi atau denda yang harus dibayarkan oleh instansi yang membutuhkan dana tersebut ataupun dari tim pengadaan tanah tersebut, seperti itu. Jadi memang ketika uangnya sudah ready, maka uang ganti kerugian sudah ready, maka akan dilakukan proses penggantian uang ganti kerugian tersebut, seperti itu. Jadi untuk menghindari kompensasi atau denda yang harus dibayarkan, seperti itu. Karena mungkin ada potensi untuk bukan ada potensi, memang kan sudah diatur sama undang-undang juga ada batas waktu tertentu yang seperti itu. Kalau memang melewati batas dari yang ditentukan, maka ada kompensasi ataupun denda yang memang harus dibayarkan kepada pihak yang berhak tersebut. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kalau misalnya ini kita break dulu ya 5 menitan lah. Nanti saya join lagi. Kita lanjut ke materi selanjutnya seperti itu.
Universitasnya lain. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, sebelum masuk ke materi yang terbaru ini, mau konfirmasi dulu buat ketua kelas kalau misalnya untuk UTS tuh kapan ya? Kalau ngelihat jadwal akademik, kalender akademiknya tuh pas banget setelah liburan Idul Fitri tuh udah masuk UTS. Konfirmasi benar atau enggak ya itu ya? Iya Pak, kita melaksanakan medal test ini setelah libur Idul Fitri dan itu Oh, habis ya. pelaksanaan per mata kuliahnya itu belum ada infonya lagi sih seperti apa. Biasanya nanti bakal ada suratnya, edarannya dari jurusan. Cuman kalau beberapa semester ini selalu diserahkan kembali kepada dosen mata kuliahnya sih Pak. Oh, Gitu. jadi nggak ini Iya, apa iya, namanya? Nggak terjadwal harus. iya, iya, iya Pak, nggak Oh, terjadwal oke 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 oke. gitu Pak. Oke oke. Oh, saya kira itu tuh terjadwal dan memang apa namanya? Jadwalnya di minggu itu aja terus dan nggak bisa. Oh, ternyata maksudnya dianjurkan ataupun edarannya untuk melakukan ujian tengah semester tuh di pertemuan setelah Lebaran tersebut ya. Iya, iya Pak. Ya. Terkait pelaksanaannya seperti apa, kemudian tanggalnya sebetulnya nanti dibalikin lagi kepada Oh, dosen mata kuliahnya. Gitu Pak. oke siap kalau kayak gitu ya. Oke, oke, berarti info juga. Oke, kita bahas dulu ini deh untuk pertemuan ke-6. Sebenarnya untuk pertemuan ke-6 ini nanti batas apa namanya? Batas untuk UTS itu sampai pertemuan 6 ini. Jadi kan sebelumnya udah ada beberapa pertemuan yang memang em, membahas dari mulai apa namanya pengadaan tanah dari yang awal di dasar-dasarnya seperti apa, hukumnya seperti apa, terus sekarang mulai masuk detail-detail sedikit-sedikit masuk ke undang-undangnya dari mulai pelaksanaan. Tadi kan sebelumnya dijelaskan mengenai dari mulai tahapan persiapan, pengadaan tanah sampai tahap penyerahan hasil uang ganti kerugian kepada pihak yang berhak seperti itu. Jadi memang untuk UTS-nya batasnya sampai pertemuan 6 kali ini seperti itu. Tapi mungkin karena memang ada satu sisa pertemuan lagi dari saya seperti itu, mungkin nanti bentuknya akan dikasih tugas aja kayak gitu, tugas ataupun bisa disebut kuis kayak gitu. Nanti untuk detailnya kemungkinan besar setelah Lebaran aja kayak gitu. Nanti setelah Lebaran sebagai nilai tambahan untuk UTS atau persiapan buat UTS nanti ada tugas-tugas kuis ataupun tugas aja kayak gitu bentuknya. Seperti itu jadi nanti sebelum UTS ada tugas pendukung untuk UTS seperti itu. Oke, langsung masuk ke materi pertemuan ke-6. Tadi kan udah dijelaskan mengenai dari mulai tahap perencanaan, persiapan pelaksanaan pengadaan sampai monefnya, pemantauan, monitoring dan evaluasinya. Um, uh, Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai penyerahan hasil secara detailnya dijelaskan lagi di sini kayak gitu. Penetapan ganti kerugian dan instansi yang memerlukan tanah tersebut. Nah, kita langsung masuk ke yang step stepnya atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebelumnya kan dijelaskan secara apa namanya tekstual kayak gitu. Kalau ini mungkin dijelaskannya secara flowchart dan memang harus dipahami seperti itu juga mulai dari apa namanya
tahapan perencanaan, lalu ada persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil seperti itu. Karena stepnya sama-sama aja sih, dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil seperti itu. Kita mulai dari instansi yang memerlukan tanah, di mana instansi yang memerlukan tanah maka akan menginformasikan kepada gubernur, di mana gubernur akan melakukan pengecekan terhadap dokumennya. Apabila dokumennya lengkap atau tidak lengkap, maka akan masuk ke tahap persiapan seperti itu. Kalaupun misalnya dokumennya tidak lengkap, maka akan dikembalikan lagi ke instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan kelengkapan atas dokumen tersebut. Paralel dengan itu, gubernur juga melakukan kajian terhadap dengan membentuk sebuah tim kajian atas keberatan untuk instansi yang memerlukan tanah tersebut. Apabila memang kajian dari tim keberatan tersebut setuju, maka atau dibatalkan, nanti ditolak seperti itu. Mungkin nanti paralel kayak gitu, nanti setelah dokumen dianggap lengkap masuk ke tahapan persiapan, di mana nanti seperti yang dijelaskan sebelumnya, di tahapan persiapan ada tim persiapan yang melakukan persiapan case 10 sampai 2 hari seperti itu. Lalu setelah tim persiapan dibentuk, maka dilakukan sosialisasi kepada pihak yang berhak dan pendataan awal seperti itu. Waktunya sekitar estimasi 60 hari, lalu dilakukan konsultasi publik dan konsultasi publik ulang. Ada pengecekan di sini tuh. Apabila ada yang keberatan, maka gubernur tuh melakukan tim kajian atas keberatannya tersebut, yang tadi diinformasikan bahwa kalau misalnya secara keberatan disetujui, maka persiapan itu dibatalkan ataupun ditolak dan dikembalikan lagi ke instansi terkait. Maka kalau misalnya ada yang keberatan dan disetujui atas hasil kajian dari tim kajian keberatan tersebut, maka instansi yang memerlukan tanah pun harus mempersiapkan dokumen perencanaan ulang yang akan disampaikan. Jadi berputar lagi dari awal lagi kayak gitu. Kalaupun ada keberatan setelah ada konsultasi publik ulang. Tapi kalau misalnya tim kajian keberatan ini menolak atas keberatan tersebut, maka tidak dibatalkan, tidak balik lagi ke instansi yang memerlukan. Nah, setelah konsultasi publik ulang kan ada yang setuju, bahkan ditetapkan SK Penloknya, penetapan lokasi seperti itu. Kalau misalnya dari yang sebelumnya ada yang setuju kan langsung dapat SK penetapan lokasi seperti itu. Nah, kalau misalnya memang dari tim kajian keberatan atas keberatan yang diajukan setelah konsultasi publik itu ditolak oleh tim kajian, maka sama aja nanti tetap ditetapkan SK penetapan lokasi kayak gitu. Nah, kalau in case-nya ternyata udah ditolak sama tim kajian keberatan, tapi pihak yang berhak itu melakukan gugatan-gugatan lain, dan misalnya itu ke PT UN ataupun ke MA seperti itu. Dari PT UN kan langsung naik lagi ke MA kayak gitu. Kalau misalnya diterima, maka dibalikkan kembali ke instansi yang memerlukan tanah tersebut, bahwa keberatan tersebut diterima atau gugatan tersebut diterima. Apabila memang SK penetapan lokasi diterima, lalu dilakukan pengumuman dan diinformasikan ke instansi terkait, instansi yang memerlukan tanah tersebut. Nah, dengan instansi yang memerlukan tanah tersebut, kalaupun memang sudah ditentukan atau diumumkan SK penetapan lokasinya, maka mereka akan menginformasikan kepada Kanwil BPN untuk melakukan
proses pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dengan pembentukan pelaksana pengadaan tanah tersebut, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi sebenarnya yang ini tuh seperti mind map ataupun step-nya kalau misalnya ditampilkan dalam sebuah mind map ataupun pengadaan tanah. Flowchart-nya seperti ini, seperti itu. Jadi yang seperti tadi saya jelaskan bahwa setelah permohonan ke Kanwil dibentuk fase pengadaan tanah, lalu dibentuklah Satgas A dan Satgas B, lalu inventarisasi dan identifikasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, lalu dibentuklah daftar nominatif dan peta bidangnya, dilakukan verifikasi juga keberatan sama seperti yang tadi dijelaskan. Kalau misalnya ada keberatan disampaikan kembali ke tim pembentukan Satgas A dan Satgas B seperti itu. Jadi berputar. Lalu seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa setelah daftar nominatif atau peta bidang dibuat, masuk ke step tahapan pelaksanaan di mana pengadaan penilaian oleh instansi, penetapan penilaian oleh ketua PPT, lalu ditaksir ganti kerugiannya oleh penilai. Nah, di sini tuh ada beberapa review seperti itu. Kalau misalnya ditaksir ganti kerugiannya oleh penilai, baru kan ada musyawarah bentuk ganti ruginya seperti itu dengan pihak yang berhak. Tapi dalam penaksiran ganti kerugian juga diperlukan ada review dari WPKP seperti itu. Jadi untuk menilai kewajaran dari taksiran harga atau taksiran ganti kerugian yang ditawarkan oleh penilai atau appraisal seperti itu. Kan bisa saja mungkin dari appraisal itu penilaiannya kurang baik, maka review dari BPKP akan sangat membantu seperti itu, karena dengan review tersebut maka ada legal standing atau legal opinion dari BPKP seperti itu, dari instansi yang memang berwenang untuk melakukan review-review terhadap keuangan seperti itu. Setelah didukung dengan review BPKP, maka harga atau penaksiran ganti rugi tersebut disampaikan atau dimusyawarahkan kepada pihak yang berhak dalam sebuah musyawarah bentuk ganti rugi. Dalam musyawarah ini pasti ada yang setuju maupun tidak setuju seperti itu. Maka kalau misalnya ada yang tidak setuju akan melakukan gugatan baik itu ke PN ataupun ke MA seperti itu. Nantinya bentukannya ketika di PN kan nanti case-nya ada mereka menjadi setuju ataupun tidak setuju atas putusan yang disampaikan oleh pengadilan negeri tersebut. Kalaupun memang ternyata ditolak atau tidak disetujui atau mereka masih berkeberatan, maka langsung masih tetap naik ke MA seperti itu dengan indikasi bahwa uangnya dititip atau dilakukan konsinyasi seperti itu terhadap biaya uang ganti rugi yang dititipkan di pengadilan negeri seperti itu. Kalaupun memang di MA ternyata mereka berubah menjadi setuju atas keberatannya, maka masuklah ke step pemberian ganti kerugian, di mana karena case-nya mungkin di jalan tol, pengadaan tanahnya di bawah Elman, maka harus disampaikan atau disetujui lewat Elman seperti itu. Lalu baru diberikan ganti kerugian dan pelepasan hak pada tahapan penyerahan hasil seperti itu. Lalu informasinya dikembalikan lagi ke instansi yang memerlukan seperti itu dalam penyerahan hasil. Oke, secara flowchart tahapan perencanaan ini cukup panjang. Mungkin bisa nanti juga bisa dibaca. Tadi juga saya materinya udah di-share di dalam chatroom seperti itu, dari lingkup perencanaan, dari rencana pengadaan tanah, instansi yang membutuhkan tanah, lalu turunlah ke studi kelayakan, survei sosial, lalu ada penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan dokumen perencanaan pengadaan tanah instansi yang membutuhkannya.
secara jangka waktu tidak ditentukan dalam peraturan undang-undang seperti itu. Jadi untuk stepnya instansi yang memerlukan kayak dilakukan review terlebih dahulu apakah pengadaan tanah ini dalam keadaan mendesak ataupun tidak. Kalau misalnya pengadaan tanahnya mendesak, maka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam keadaan mendesak seperti itu. Kalaupun misalnya tidak, maka kita perlu konfirmasi terlebih dahulu bentuk pengadaan tanahnya itu untuk apa, seperti itu. Apakah untuk infrastruktur migas atau panas bumi atau bukan seperti itu. Kalau misalnya iya, maka perlu dilakukan perencanaan dan studi kelayakan dan rencana kerja dari instansi terkait dan rencana strategis seperti apa seperti itu. Kalau misalnya tidak, masuk ke perencanaan biasa aja kayak gitu. Turunannya itu perencanaan itu dari atas, dari RT RW-nya, rencana strategis, di mana turunan ke bawahnya ada rencana kerja strategis, dilakukan studi kelayakan dan ada prioritas pembangunan atau RPJM seperti itu, dan masuk ke tahap perencanaan. Setelah dilakukan perencanaan, maka ditetapkan rencana oleh instansinya terkait perencanaan yang memang sudah direncanakan. Lalu setelah ditetapkan rencananya oleh instansi terkait, maka jadilah sebuah dokumen perencanaan, dan dokumen perencanaan itu diinformasikan ke pemerintahan provinsi dan masuklah ini tahap persiapan seperti itu. Ini adalah flowchart dari tahapan perencanaan, di mana dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti itu. Jadi detail seperti ini. Oke. Ya, selanjutnya kita mulai untuk tahapan perencanaan, itu dari pembentukan tim pengadaan dari gubernur dan wali kota. Mungkin nanti jumlah harinya bisa dilihat juga di sini, 10 hari kerja. Lalu ada pemberitahuan rencana pembangunan kepada warga. Kita break dulu ya, 2-3 menit sebentar. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, tadi kan mulai dari pembentukan tim persiapan pengadaan. Lalu setelah itu dilakukan pemberitahuan rencana pembangunan kepada warga oleh tim persiapan pengadaan pihak yang berhak ataupun pejabat desa dari kelurahan tersebut. Selanjutnya ada pendataan awal lokasi rencana pembangunan oleh tim persiapan pengadaan tanah. Lalu ada konsultasi publik rencana pembangunan, di mana tim persiapan pengadaan tanah pemegang hak atas tanah
Lalu muncullah berita acara kesepakatan di mana apabila memang dalam berita acara kesepakatan tersebut dinyatakan tidak setuju, maka dilakukan konsultasi publik kembali. Kalaupun memang setuju, maka langsung ditetapkan penetapan lokasi pembangunan gubernur penetapan lokasi pembangunan oleh gubernur. Nah, kalau misalnya tidak disetujui, akan dilakukan konsultasi publik ulang kembali, di mana dalam konsultasi publik kembali itu dicek kembali dalam berita acara kesepakatan tersebut, apakah memang pihak-pihak yang berhak tersebut masih setuju ataupun tidak setuju atas rencana tersebut. Kalau memang setelah dilakukan konsultasi publik itu setuju, maka masuk ke step penetapan lokasi pembangunan atau penloknya tersebut sudah ditetapkan oleh gubernur. Apabila dalam konsultasi publik kembali yang kedua itu tidak ditemukan kata setuju, maka akan dilaporkan keberatan ke gubernur dari instansi yang membutuhkan tanah ataupun tim persiapan yang tersebut. Lalu gubernur membentuk sebuah tim kajian keberatan seperti itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari tim kajian keberatan tersebut dilakukan inventarisasi, klarifikasi, dan rekomendasi kepada gubernur. Lalu apabila surat penerimaan atau penolakan keberatan apabila memang ditolak, maka ditetapkan begitu surat penerimaannya kalau misalnya ditolak, maka langsung ditetapkan penlok seperti itu. Tapi kalau misalnya diterima oleh gubernur atas penolakan atas keberatan tersebut oleh gubernur, maka lokasi pembangunan dipindahkan ke tempat lain. Jadi kalau misalnya keberatan atas penetapan lokasi tersebut ditolak seperti jadi ditolak tim kajian keberatannya kayak gitu, maka bangunan tersebut tetap dibangun di daerah tersebut. Tapi kalau misalnya memang diterima, maka lokasi pembangunannya tersebut dipindahkan ke tempat yang lain seperti itu. Setelah dilakukan penloknya ditetapkan, maka apakah sepakat atau tidak sepakat terhadap penetapan lokasi tersebut. Kalaupun memang sepakat, kalau flow-nya mulus seperti itu, jadi langsung diumumkan penetapan lokasi pembangunan oleh gubernur dan instansi pemerintah terkait. Nah, kalau misalnya tidak, maka ini balik lagi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Lalu turun lagi keputusan PT-UN, sepakat ataupun tidak sepakat. Kalau misalnya sepakat, ditetapkan penloknya. Kalau misalnya tidak, baru ke kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu turun lagi ke putusan pengadilannya oleh Mahkamah Agung. Gugatannya diterima atau ditolak. Misalnya kalau diterima, nah itu lokasinya maka harus tetap dipindahkan seperti itu. Kalau misalnya ditolak, maka diumumkan penetapan lokasinya seperti itu. Selanjutnya, flowchart tahap perencanaan. Jangka waktunya 150 hari sampai 299 hari waktu kerja. Untuk tahapan perencanaan itu diawali dari perencanaan pemberitahuan rencana pengadaan tanah, pendataan awal terlebih dahulu, lalu dilakukan konsultasi publik maksimal 60 hari kerja. Apakah ada keberatan ataupun tidak ada keberatan? Kalau misalnya ternyata tidak ada keberatan, maka langsung diturunkan menjadi sebuah berita acara kesepakatan atas lokasi yang memang akan ditetapkan, yang sudah ditetapkan seperti itu. Kalau misalnya ternyata ya ada keberatan, maka konsultasi publik ulang dengan maksimal 30 hari kerja.
Setelah konsultasi ulang, dicek kembali apakah masih ada keberatan atau tidak. Kalau misalnya nggak ada keberatan, maka langsung ditetapkan dalam berita acara kesepakatan lokasi masuk ke step tersebut. Kalau misalnya ternyata memang masih ada keberatan, lalu dibentuklah sebuah pengkajian dari sebuah tim yang dibentuk oleh gubernur dengan maksimal 14 hari kerja untuk penyelesaiannya. Lalu ada dari hasil kajian tersebut muncullah rekomendasi, SK, lalu dicek kembali apakah memang keberatan ditolak atau tidak. Kalau misalnya ya ditolak, maka instansi mengajukan penetapan lokasi. Kalau misalnya dari step yang sebelumnya, dari BA kesepakatan itu kan langsung naik ke atas ke sini. Jadi instansi mengajukan penetapan lokasi. Kalau misalnya yang sebelumnya yang smooth kayak gitu, kalau misalnya ternyata habis dikaji kayak gitu, keberatannya ditolak, kalau misalnya memang hasil kajiannya ditolak aja apa keberatannya, masuk ke step untuk pengajuan penetapan lokasi, ternyata kajiannya tidak ditolak seperti itu, maka perlu instansi itu harus mengajukan lokasi lain seperti itu. Nah, kalau misalnya memang instansi diperlukan untuk mengajukan lokasi lain, maka harus ada perencanaan ulang lagi kayak gitu. Selanjutnya setelah untuk yang normal tadi, yang flow-nya normal kayak gitu, kalau misalnya tidak ada keberatan tersebut, maka instansi mengajukan penetapan lokasi, lalu masuk ke penetapan lokasi oleh gubernur, ada pengumuman penetapan lokasi, dan dicek apakah ada gugatan dari pihak yang berhak. Kalau misalnya nggak ada gugatan seperti itu, maka normalnya langsung dilaksanakan pelaksanaan pengadaan tanah. Kalau misalnya ternyata ada gugatan, masuk dulu ke PT UN. Nah, dicek dulu dikabulkan atau enggak. Kalau misalnya dikabulkan oleh PT UN, maka seperti step yang sebelumnya, yang memang bermasalah dengan banyak keberatan, itu maka instansi yang mengajukan membutuhkan tanah tersebut harus mengajukan lokasi lain dan melakukan perencanaan ulang seperti itu. Apabila memang ternyata tidak dikabulkan dalam PT UN dan masih ingin melakukan kasasi dari pihak yang berhak tersebut, maka dicek kasasi tersebut apakah diterima atau ditolak. Kalau misalnya ditolak, ya udah berarti memang pelaksanaan pengadaan tanah bisa dilakukan kayak gitu. Jadi si gugatannya ditolak seperti itu. Kalau misalnya ternyata kasasinya diterima, maka turun lagi ke MA kayak gitu. Nah, turun ke MA, di MA dicek apakah perlu pindah lokasi atau enggak. Kalau ternyata di MA hasilnya atas gugatan tersebut mengharuskan instansi yang mengelola tanah untuk melakukan pemindahan atas lokasi yang pengadaan tanah tersebut, maka instansi harus mengajukan lokasi lain seperti itu dan melakukan perencanaan ulang. Tapi kalau ternyata di MA tidak perlu ada pemindahan lokasi kayak gitu, maka secara normal dalam tahap perencanaan ini bisa dilanjutkan ke pelaksanaan pengadaan tanah tersendiri. Nah, ini masuk ke lingkup pelaksanaan pengadaan tanah seperti itu. Dari mulai permohonan terhadap pelaksanaan pengadaan tanah ke P3T. Tapi sebelumnya di sini ada penyelenggaraan pengadaan tanah terlebih dahulu, pembentukan panitia P3T, masuk ke sini langsung pembentukan Satgas oleh P3T. Nah, oleh Satgas itu kan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah itu tersebut. Lalu dibuatlah peta bidang dan daftar nominatif, dan hasilnya diserahkan ke P3T dari inventarisasi dan identifikasi tersebut. Lalu rekomendasi harga nyata pasar oleh tim penilai harga pasar. Kan sebelumnya pengadaan instansi terkait yang membutuhkan tanah melakukan pengadaan terhadap tim penilai harga tanah atau appraisal seperti itu, dan appraisal tersebut melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi.
Lalu pengumuman hasil peta bidang daftar nominatif P3T. Nah, dari pengumuman tersebut apakah sepakat atau tidak sepakat? Kalau misalnya sepakat, maka turunlah ke sini. Masuk ke musyawarah ganti rugi, baru nantinya sepakat ataupun tidak sepakat. Kalau misalnya sepakat, langsung ke BA kesepakatan, dan uangnya ganti rugi, lalu dilepaskan hak objeknya, dokumentasi peta bidangnya diserahkan, baru penyerahan hasil pengadaan tanah, dan pengadaan tanah sudah selesai seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata tidak sepakat, maka di sini ada step tambahan lagi, pengajuan keberatan, pengumuman jumlah ganti ruginya. Lalu kalau misalnya tidak sepakat, turun lagi ke bawah. Kalau misalnya sepakat ya udah, langsung ke berita acara kesepakatan kayak gitu dan turun lagi ke sini. Kalau misalnya ternyata tidak sepakat dari mulai ke Mahkamah Agung kayak gitu, maka nanti ada tahap konsinyasi seperti itu, dititipkan terlebih dahulu. Nah, itu ketika si dari pengumuman hasil peta bidangnya dan daftar nominatifnya disepakati. In case ketika di sini memang sudah tidak disepakati dari awal atas peta bidangnya, maka pemegang hak atas tanah tersebut mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada P3T kayak gitu. Nanti ada perbaikan dulu kayak gitu, ada berita acara penolakannya diisi dulu kayak gitu, diverifikasi terlebih dahulu oleh pemegang hak atas tanah. Bentuk perbaikannya seperti apa kayak gitu dari daftar nominatifnya. Nanti baru masuk ke musyawarah ganti rugi. Jadi seperti itu berputar-putar. Jadi kalau misalnya memang ada penolakan ataupun keberatan ataupun ketidaksetujuan atas hak ganti kerugian ataupun peta bidang ataupun inventarisasi dari data tanah tersebut, maka penyelesaiannya bisa dilakukan oleh PT UN kayak gitu, dan disampaikan secara musyawarah mufakat agar clear seperti itu. Jadi ada legal standingnya, ada legalnya, secara hukumnya diatur seperti itu. Oke, untuk penyerahan hasil pelaksanaan dan penyerahan hasil. Tadi kan ini kan persiapannya dari mulai pengajuan pengadaan tanah instansi kepada Kanwil dan lain-lain. Inventarisasi, oke, lanjut lagi. Dari mulai persiapan pengajuan tanah instansi kepada Kanwil BPN Provinsi, inventarisasi dan identifikasi P2T, hasil inventarisasi dan outputannya hasil inventarisasi dan identifikasi, lalu ada pengumuman hasil inventarisasi, dicek juga tanahnya tanah milik instansi atau bukan. Kalau misalnya ya langsung dilepas pelepasan tanah instansi. Kalau misalnya bukan, ada keberatan atau enggak ada keberatan. Kalau misalnya ada keberatan, diverifikasi dulu dan perbaikan. Kalau misalnya enggak ada keberatan, langsung ditetapkan penetapan pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Nah, ini bercabang juga di sini, masuk ke penetapan pengumuman penilai dari Kanwil BPN Provinsi, penilaian objek pengadaan tanah dan penilaian objek pengadaan tanah. Lalu ada penyerahan hasil penilaian kepada lembaga pertanahan, ada proses musyawarah, bentuk ganti kerugian, lalu dicek di sini tuh ada ganti gugatan atau tidak. Kalau misalnya nggak ada gugatan, langsung ke berita acara kesepakatan, langsung ke pemberian ganti kerugian, dilepas haknya, lalu diserahkan hasil pengadaan tanahnya dan
dimulai di pembangunan dan persertifikatan dan perwujudan kepentingan umum seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata ada gugatan kayak gitu seperti yang dijelaskan kayak tadi masuk ke pengadilan dikabulkan ataupun tidak dikabulkan atas nilai ganti kerugiannya. Pokoknya di sini muter semua seperti yang tadi dijelaskan, masuk ke pengadilan kayak gitu, dikabulkan atau enggak dikabulkan, bentuk nilai ganti kerugiannya bisa diterima atau enggak. Kalau misalnya tidak, dititipin dulu di pengadilan negeri secara konsinyasi, baru dilepasin haknya. Jadi semuanya berputar di sini. Kalau misalnya ada gugatan-gugatan terhadap bentuk ganti kerugiannya tersebut. Tapi outputan terakhirnya adalah perwujudan untuk kepentingan umum di sini. Oke. Cukup banyak sih ini nggak banyak karena ini bentuknya flowchart, jadi harus pandai-pandai baca untuk baca dari flowchart tersebut. Kadang memudahkan, tapi kalau misalnya kita bacanya tekstual aja kan kita hafalnya tekstual, kadang-kadang stepnya nggak begitu hafal. Tapi kalau misalnya kita baca dari flowchart ataupun mind map, bagian alir seperti ini, jadi lebih terlihat lebih jelas bagaimana bentukan alirnya seperti apa dari proses pengadaan tanah dari mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan penyerahan hasilnya seperti itu. Ya, untuk materi detail yang materi ini sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, ataupun ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu. Dipersilakan. Pak, maaf Pak. Tadi Ya. saya telat masuk karena pas absen lagi di kamar mandi, jadi belum sempat ke absen di akademianya masih alfa Pak. Oh, oke. Nanti saya absen ulang lagi kok. Makasih Pak. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah cukup? Kalau untuk UTS nanti gimana Pak? Kira-kira dari Pak Gubernur sendiri, kita online atau offline ya Pak pelaksanaannya? Kayaknya kalau misalnya UTS, nanti saya info lagi bentuknya mau online atau offline kayak gitu. Tapi kemungkinan besar kayaknya saya offline sih kalau yang UTS. Jadi nanti ada beberapa soal kayak gitu, nanti dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan di kelas aja kayak gitu. Tapi nanti ada sebelum masuk ke yang UTS ada kuis terlebih dahulu, nanti take home sih kalau kuisnya dikerjakan online aja kayak gitu. Kuis pengantar buat UTS aja kayak latihan-latihan aja kayak gitu. Gitu sih mungkin yang bisa disampaikan. Ada lagi yang mau dikonfirmasi ataupun mau ditanyakan kayak gitu? Kalau untuk materi sendiri sampai yang hari ini ya Pak, pertemuan 6. Iya betul, sampai hari ini. Sebenarnya kan materinya berputar-putar di situ terus ya. Jadi nanti kalian bisa lebih baca lebih detail lagi kayak gitu dari yang materi saya udah kasih, terus dari hasil rangkuman kalian juga. Sebelumnya kan udah pernah ngerangkum kayak gitu. Nah, boleh dibaca dari situ juga, dari materi saya, dari studi kasus kalian juga mungkin in case ada soal-soal tertentu mungkin nanti ketika UTS ada soal mengenai studi kasus kayak gitu mungkin bisa juga kayak gitu. Jadi secara materi sampai pertemuan 6 kali ini kayak gitu. Oke. Berarti nanti open book ya Pak ya? Ya, open book. Tuh, open book, open one paper paling lah. Satu lembar bolak-balik kayak gitu. Ya, open book kok. Enggak close book. Masih bisa buka buku kayak gitu. One paper paling lah.
Atau nanti saya informasikan lagi kalau misalnya one paper atau kayak gimana. Ya Pak. Oke, siap. Oh ya, di absen lagi ya, tadi masih ada yang ini ya. Tadi siapa aktif ya? Arda ada gak? Arda. Ada Pak. Oh, ada. Terus Fauzi Aprianto Sariputro. Fauzi. Ada info sakit izin atau apa? Belum ada Pak, nggak ada Pak. Oke, siap. Terus Pradita Rizky Ananto. Ya, nggak ada info juga sama ya. Oke. Udah. Di Zoom-nya sih ada sih Pak, Perdita Pak. Oh, ada. Oke, oh, ada. Oke, siap. Berarti ini hari pertemuan terakhir sebelum libur lebaran ya. Untuk yang sekarang nggak ada tugas juga sih. Nanti saya kasih tugas setelah lebaran aja. Tugas atau kuis sebelum UTS kayak gitu. Nanti saya infokan ke ketua kelas kayak gitu mengenai apa namanya tugas atau kuisnya kayak gitu. Jadi itu sebagai pengganti pertemuan pertama kan pertemuan pertama saya nggak hadir ya karena baru hadirnya di minggu kedua kayak gitu. Jadi untuk mengganti absensi untuk pertemuan pertama nanti dari tugas saja kayak gitu. Ya mungkin untuk perkuliahan kali ini bisa dicukupkan. Terus selamat libur lebaran juga, mohon maaf lahir dan batin juga. Terus kalau misalnya ada tugas-tugas yang belum dikumpulkan ya silahkan dikumpulkan kayak gitu, masih terbuka untuk dikumpulkan kalau misalnya memang belum dikumpulkan dari teman-teman semuanya. Mungkin ditutup sampai di sini aja kayak gitu. Saya tutup kelas ini. Selamat lebaran juga buat semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup kelas ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. lahir batin Pak. Kasih Pak. Oke, izin Dave. Baik Pak.